Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya, Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan wudunya batal. Wudunya batal. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di program live interaktif Menjaga Iman, dan program ini setelah sekian lama libur karena libur itikaf Lebaran dan setelah Lebaran ya, dan sekarang sudah dimulai lagi, dan alhamdulillah juga Ustadz yang mengasuh acara ini sudah bergabung, sudah membersamai kita di pagi hari ini, alhamdulillah. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya, kami ingatkan ada dua jalur. Pertama di line telepon 021 212 32333. Ada dua ya. Yang pertama itu yang 021, dan kemudian yang WhatsApp call. WhatsApp call itu dengan nomor 0821 7000 6081. Nanti insya Allah ada terteranya angkanya di atas kepala saya ini. Ada di situ, dan perlu kami ingatkan sekali lagi bagi mereka yang menggunakan jalur bertanya dengan telepon WhatsApp call, mohon mencari posisi ketika Anda bersama telepon Anda itu, handphone Anda itu di posisi yang sinyalnya kuat, sehingga beberapa kali ada supaya tidak mengalami kendala putus-putus suaranya ya, jadi lancar gitu ya, bagus, lancar, jelas, suaranya jernih gitu ya, dicari sinyalnya yang penuh begitu ya. Baik. Dan mereka yang ingin tahu dakwah bersama Fatwa TV, kami telah menyediakan nomor rekeningnya. Insya Allah nanti akan disediakan. Nah ini dia nomor rekening yang telah kami sediakan. Baik, alhamdulillah, barakallahu fiik. Kita tunggu kabar baiknya, dan kemudian sekarang saatnya tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja sapa ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Iqbal Gunawan, Dr. Iqbal Gunawan. Bagaimana Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana kabarnya Pak Pongki? Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum ya Ustadz. Kullu amin wa antum bi khair. Oh ya, maaf lahir batin Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, barakallahu fiik. Kami bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada antum yang sudah meluangkan waktunya di tengah kepadatan kesibukan antum di sana di kota Sulawesi Selatan, di daerah Maros ya Ustadz ya. Barakallahu fiikum Ustadz. Dan kemudian di awal pertemuan ini, setelah sekian lama kita libur dan beberapa peristiwa penting yang sudah kita lalui di beberapa hari ke belakang itu, mau dong kita sudah kangen ini diberikan nasihat, diberikan peringatan untuk semua pemirsa Fatwa TV yang menyaksikan Fatwa TV. Barakallahu fiik Ustaz, tafadhal Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Juga alhamdulillah kita telah menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita semua. Karena para salaf dahulu mereka berdoa sampai 6 bulan setelah Ramadan agar ibadah Ramadan mereka diterima. Maka terus kita berharap kepada Allah semoga amal kita di bulan suci Ramadan dan semua amal kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu di antara tanda diterimanya amalan adalah bersemangat untuk beramal lagi setelahnya. Dan Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sitta min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa setahun penuh. Ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, mari kita bersemangat ya, bagi yang belum menyelesaikan puasa Syawalnya untuk ya segera
sebelum bulan ini selesai. Dan ketahuilah hadirin dan para pemirsa sekalian, bahwa setelah bulan Syawal ini ada bulan Dzulqa'dah, ada bulan Dzulhijjah, ada bulan Muharram, dan semuanya adalah bulan-bulan haram. Yang ini adalah bulan yang mulia. Ya, dalam Al-Quran Allah mengatakan fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Maka ini adalah bulan mulia, bulan haram. Kita akan masuk lagi ke musim ibadah, dan terus ya, musim ibadah itu tidak ada putusnya sampai kematian menjemput kita. Ya, mari kita semangat dan jauhi maksiat di 3 bulan ke depan dan seluruh bulan-bulan yang lainnya, agar kita semua ya dikumpulkan di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Alhamdulillah seperti itu saja. Jadi setelah melewati Ramadan, kemudian ada Syawal, dan kedepannya ada juga bulan-bulan yang sangat ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, musim ibadah itu tidak pernah putus. Ya. Ada terus. Keutamaan bulan-bulan yang antum sebutkan itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu, apakah tetap pahala dilipat gandakan juga Ustaz seperti bulan Ramadan atau bagaimana? Ya, tentunya jelas berbeda, dan bermaksiat juga lebih berbahaya di bulan-bulan tersebut. Karena secara khusus Allah mengatakan fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tadi. Tentu berbeda ya dengan selain bulan haram, selain bulan Ramadan. Maka ya hati-hati dan kita perbanyak ibadah di bulan tersebut. Ya, Nabi SAW semua umrahnya di bulan Dzulqa'dah. Ya. Adapun nanti 1 sampai 10 Dzulhijjah itu jelas ya, tidak ada hari yang lebih baik, lebih dicintai oleh Allah amal soleh di dalamnya lebih hari-hari tersebut. Ya. Juga bulan Muharram, bulan yang Nabi banyak berpuasa di bulan tersebut. Ada hari Asyura yang puasa di hari tersebut menghapuskan dosa setahun, di Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Ya, ini semua pemirsa harus tahu supaya ya semangat beribadah di bulan-bulan yang akan datang. Ya, seperti itu. Saya tetap semangatnya, dan Allah masih memberikan kesempatan di bulan-bulan yang baik yang kedepannya lagi yang akan kita sambut insya Allah, dengan keutamaan-keutamaan yang masing-masing ada keutamaannya juga di bulan itu ya. Tat, ada potong hewan ya Ustaz ya, berkurban seperti itu. Iya, ada ibadah kurban, ada puasa Arafah. Puasa Arafah ya. Iya. Barang siapa yang mau berhaji, barang siapa yang berkesempatan Allah panggil, Masya Allah itu juga bagus sekali, Masya Allah. Benar. Tapi Ustaz, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya, dan kita tetap dimotivasikan untuk tetap selalu terus beribadah dan tetap mengencangkan ikat pinggang ya Ustaz ya. Nggak ada kendornya. Terus. Nggak ada kendor. Sampai ya kita sholat sampai kita disolatin. Oh iya, kita sholat sampai kita disolatin. Iya. Yang ibu-ibu, para akhwat ya, tutuplah aurat sebelum ya ditutup dengan kain kafan. Wah, ini bagus Ustaz. Ini bagus Ustaz. Buat status. Jadi tutuplah aurat kalian sebelum engkau ditutupi aurat, ditutupi kain kafan. Iya benar, Masya Allah, bagus sekali, Masya Allah. Tapi Ustaz, dan Alhamdulillah ini semoga pemirsa tuh ya, nasihatnya Masya Allah, semoga kita bisa Allah berikan taufik ya, berharap kepada Allah berikan taufik untuk supaya kita dapat menjalankan apa yang sudah dinasihatkan oleh Ustadz Iqbal Gunawan. Nah Ustadz, pertanyaan pertama sih, boleh kita mulai Ustadz? Ya silakan. Alhamdulillah. Ini pertanyaan pertama datang dari Bapak Firman ya, harusnya namanya Bapak Firman Hardianto di Semarang, Jawa Tengah. Begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Iqbal izin bertanya, mau tanya bagaimana tanda rezeki yang berkah menurut Quran dan Sunnah Nabi? Jazakallah khairan Ustaz. Ya, Alhamdulillah, ini pertanyaan yang penting untuk kita ketahui semua. Ya sebenarnya gimana sih taunya rezeki kita itu berkah apa enggak gitu ya. Dan setiap pagi kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Setiap ya pagi kita berdoa minta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Dan kata para ulama, dimulai dengan ilmu yang bermanfaat agar kita bisa mengetahui mana rezeki yang baik, mana rezeki yang tidak baik, mana rezeki yang halal, mana rezeki yang haram, mana yang ya boleh kita gunakan, mana yang haram kita gunakan. Tentunya ya itu juga akan menjadi pertanyaan pada hari kiamat nanti. Min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba sampai ditanya tentang rezekinya, tentang hartanya dari mana dan kemana ia sedekahkan. Tentunya harta yang berkah yaitu harta yang didapatkan dari sumber yang halal ya.
saya dapatkan dari sumber yang halal dan dibelanjakan di sumber yang halal. Dan ya keberkahan rezeki ya salah satu cirinya yaitu kita selalu merasa cukup, bahkan merasa lebih ya. Adapun ciri rezeki yang tidak berkah kalau banyak tapi kok nggak cukup ya. Dan juga ya tentunya kalau kita mengambilnya dari sumber yang halal ya, kita bekerja dengan kerja yang halal, bukan hasil menipu, curang ya, atau malas masuk kerja tapi maunya gaji penuh ya, tidak amanah dalam masuk kantor umpamanya ya, pulang duluan, masuk terlambat ya, di kantor juga tidak bekerja ya, hanya main game umpamanya. Maka tentunya ini semua penyebab rezeki itu tidak berkah, harta itu tidak berkah. Juga itu kan berpengaruh sekali kepada kesolehan anak kita, juga istri kita, maka ya jangan sampai. Jadi selama insya Allah kita dapatkan dari cara yang halal, maka itulah rezeki yang berkah dan bermanfaat. Jadi kalau kita selalu merasa cukup, ya meskipun sebenarnya sedikit, ya itu ciri-ciri itu rezeki itu berkah. Dan itu yang kita cari sebenarnya, keberkahannya. Ya, jadi bukan banyaknya tapi berkahnya. Karena kata Nabi SAW, laisal ghina an kathratil ard. Kaya itu bukan dengan banyaknya harta, tapi kaya itu ya ginal qalb, kaya hati. Ya, kata penyair Arab, in kunta dha qalbin qana' fa anta wa malikud dunya sawa. Jika engkau punya hati yang qanaah, maka sama saja engkau dengan pemilik dunia ini. Buat apa kita punya harta yang banyak, mobil yang banyak, rumah yang mewah, tapi kita tidak pernah merasa cukup ya, selalu ada musibah menimpa kita ya. Jadi antara keberkahan rezeki ya, artinya kita cukup, padahal ya mungkin kesehatan keluarga kita terjaga, tidak banyak masalah dalam kendaraan kita ya, karena alhamdulillah kita gunakan dan kita belinya dari harta yang halal. Halal ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga Allah kasih kita halal dan yang halal saja dari sumber yang halal juga, dan disalurkan dengan cara yang baik yang sudah sesuai dengan syariat. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya kepada yang bertanya tadi, Bapak Firman tadi. Dan sekarang apakah ada telepon teman-teman? Kita lanjut ya. Pertanyaan berikut datang. Ini mohon ditolong ini Ustaz. Pertanyaan baru datang ini dari Ibu Diah Listiokarti di Surabaya, Jawa Timur. Begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Iqbal, izin bertanya Ustaz, saya menikah dengan suami saya dengan tata cara Katolik. Di perjalanan pernikahan, kami selalu bertengkar karena anak dan ortu saya. Anak saya mulai bayi diasuh orang tua saya dengan ajaran Islam. Dan sekarang saya kembali mualaf ke Islam. Suami saya tidak bekerja dan tidak menafkahi finansial. Jadi saya yang menghidupi anak dengan mengirimkan uang bulanan ke orang tua saya, itu yang tempat anak saya. Nah, cuman kebutuhan listrik, iuran warga, air, bensin dan antar jemput saya ke kantor tapi tetap dilakukan suami. Listrik, iuran warga, bensin, antar jemput saya, saya ke kantor tetap dilakukan oleh suami. Saya harus bagaimana Ustadz? Saya bingung untuk bercerai, apakah cerai atau tidak? Jazakallahu khairan Ustadz. Ini dia nikah Katolik, yang muslimah siapa, yang Islam siapa? Jadi gini, kalau dari tulisannya bahwa dulunya perempuan ini Islam, Ibu Diah ini Islam, kemudian menikah dengan cara suaminya Katolik. Juga Islam? Tidak. Suaminya Kristen, non-Muslim, dengan cara Katolik. Lantas berarti sampai sekarang non-Muslim suaminya. Nah, terus kemudian berjalan dengan sudah punya anak, kemudian Ibu Diah kembali masuk Islam. Suaminya masih cara Katolik. Nah, dan juga suaminya juga tidak menafkahi kecuali apa yang disebutkan tadi seperti listrik, iuran warga dan bensin dan antar jemput istrinya ke kantor. Nah, dia bingung dia cerai atau tidak cerai. Ya nggak halal, dari awal tidak halal ya. Kalau dia sejak dia masuk Islam ya, maka tidak halal lagi suaminya, dia berada di bawah non-Muslim, karena tidak boleh wanita muslimah menikah dengan non-Muslim ya, kecuali kemudian dia masuk Islam suaminya, ya nggak masalah diteruskan pernikahannya. Tapi kalau sejak awal non-Muslim, kemudian istrinya masuk Islam, kemudian suaminya tetap non-Muslim, maka bukan hanya cerai, memang harus berpisah ya, karena tidak halal seorang wanita ya hidup
ya berumah tangga dengan suami non muslim. Sebaliknya malah boleh kalau suaminya muslim dan istrinya non muslim, yaitu Yahudi dan Nasrani, ya itu boleh, tapi selainnya juga nggak boleh. Jadi ya memang sudah harus berpisah ya, sejak dia masuk Islam maka dia harus berpisah dari suaminya, kecuali kalau suaminya masuk Islam maka bisa dilanjutkan pernikahan. Ya, jadi memang sejak dia masuk Islam maka sudah dia pisah dengan suaminya. Iya begitu ya. Jadi harus pisah ya Ustaz ya, karena sudah Iya, mulai karena ada non muslim suaminya dan dia muslimah ya, jadi tidak bisa dilanjutkan pernikahan. Tidak boleh dilanjutkan pernikahannya Ustaz ya, Iya. begitu Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz atas keputusannya, fatwanya untuk Ibu Diah Listio Karti. Jadi nggak bingung. Jadi yang tegas-tegas aja ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Iya, Hidup itu betul. pendek ya Ustaz, kalau dibuang untuk yang tidak tegas. Harus yang tegas-tegas sesuai syariat saja. Nah, sekarang sudah datang telepon penelpon dari Bapak Alamsyah di Makassar. Coba kita sapa. Waduh, Makassar nih. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Alamsyah, jasa kalian sudah telepon ke Fatwa TV, tapi kami mohon Bapak mencari sinyal yang lebih bagus, tak bergeser Pak ke tempat yang lebih bagus, mungkin dekat jendela atau keluar pintu atau keluar ruangan. Halo, Ya, halo juga. sudah jelas Pak. Ya, sudah lebih baik. Silakan disapa Ustadznya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Alamsyah Ustaz dari Makassar. Ya. Ya, Ya, terkait dengan kami 7 tahun yang lalu daftar untuk haji. Kemudian kami menyetorkan DP haji sebesar 4.000 US. Kemudian pada saat manasik haji kemarin kami disampaikan bahwa Badan Pengelola Haji BPKH akan memberikan dana bagi hasil ke jamaah. Nah, pertanyaan kami, apakah ini halal atau riba Ustaz? Demikian. Baik, itu saja Bapak. Ya. Ya, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV, ditunggu jawabannya ya. Jazakallah khairan. Tafadhal Ustaz, jawabannya untuk Bapak Alamsyah. ini 4.000 US dollar itu apa ya? Itu haji furoda apa haji? 4.000 US dollar itu banyak loh. Sebentar, 4.000 itu kalau dikali 15.000 itu aja disetor ke siapa? Ke 60 juta Ustaz di BP Haji Pak. Travel, BP Haji. BP Badan Penyelenggara. Iya. Ya itu mungkin bisa ditanya ke Ustaz nanti. Untuk muamalah ya. Bapak yang bertanya, Bapak Alamsyah di Makassar. Pertanyaan ini menyangkut dengan muamalah ya, pertanyaan dengan muamalah. Bisa bertanya lagi atau telepon ke Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi pada hari Jumat jam 5 sore atau hari Senin dengan Ustadz Arifin Badri jam 4 sore. Begitu ya, atau dengan Ustadz Musyafa jam 8 malam hari Senin. Begitu ya, kemarin berarti ya. Barakallahu fiik. Dan insya Allah yang kedepannya bisa di hari Jumat jam 5 sore. Ya, insya Allah semoga dapat penjelasan yang akurat ya, yang jalannya akurat dan beliau memang spesifikasinya di situ. Barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya. Kemudian ini kita pertanyaan berlanjut ke dari Bapak Aan di Lampung, Kabupaten Lampung Tengah. Begini bunyinya. Pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz Iqbal, izin bertanya Ustadz, apakah seorang suami akan ditanya di akhirat kelak karena anak dan istrinya yang terkadang tidak beribadah? Jazakallahu khairan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga pertanyaan yang penting ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Para ulama mengatakan ini adalah ayat yang merupakan pokok wajibnya bagi seorang suami untuk mendidik anak istrinya. Dan tentunya ya wajib bagi setiap kepala rumah tangga untuk memerintahkan keluarganya untuk sholat, untuk menutup aurat bagi istri dan anak wanitanya. Juga ketika umur 7 tahun Nabi mengatakan umuru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in, perintahkan anak kalian untuk sholat ketika umur mereka 7 tahun. Dan juga tentunya jika dia seorang yang
bukan penuntut ilmu, bukan seorang ustadz, maka dia harus mengarahkan keluarganya dan dia sendiri juga untuk belajar agama, baik secara online atau offline, menghadiri kajian langsung atau mendengarkan kajian lewat media-media yang alhamdulillah sudah sangat banyak sekali. Salah satunya media kita ini Fatwa TV. Dan jika itu semua sudah dilakukan, ya kewajiban dia sudah dilakukan, tapi ternyata ya istrinya, anaknya bermaksiat dan dia tidak lalai, tidak membiarkan, tetap melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar di tengah keluarganya, maka tentunya la taziru waziratu wisra ukhra, ya, dosa itu tidak dibebankan kepada orang lain, ya. Setiap orang bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Tapi kalau dia lalai, ya, dia membiarkan anaknya tidur, tidak dibangunkan sholat, istrinya juga dibiarkan tidak sholat, dibiarkan tidak menutup aurat, dibiarkan anaknya pacaran, ya, bahkan justru mendukung, ya, tentu dia mendapat dosa juga dari perbuatan kelalaiannya itu, ya. Tapi kalau dia sudah berusaha, ya, melaksanakan kewajibannya, ya, tapi belum dapat hidayah anaknya umpamanya, ya, bahkan Nabi saja ada yang tidak mampu, ya, memberi hidayah kepada anak dan istrinya, ya, Nabi Nuh, Nabi Lut, ya, disebutkan dalam Al-Quran. Apalagi kita manusia biasa. Jadi, ya, hidayah taufik itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Kita hanya bisa hidayah irsyad, ya, kita hanya bisa mengarahkan, ya, menyampaikan, tapi ya, apakah dia benar-benar akan melakukan atau tidak, itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi selama apa yang menjadi kewajiban kita sudah dikerjakan, maka kalau dia tetap melanggar, maka tentunya tidak mendapat dosa bagi seorang suami, ya. Tapi tidak boleh dibiarkan kemungkaran itu dikerjakan di hadapannya, ya. Dia harus mengingkari karena dia adalah kepala rumah tangga, dia punya, ya, wewenang untuk di rumah tangganya, di rumahnya, tentunya tidak boleh dia biarkan, ya. Jadi kalau dia sudah lakukan itu tidak berdosa dia kalau dia tidak mengetahui dan dia sudah mengingkari. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz, barakallahu fikum, seperti itu, ya. Jadi seseorang tidak menanggung dosa orang lain selama dia sudah ingkar mungkar, begitu Ustaz, ya? Iya, ya, sudah melaksanakan kewajibannya untuk, ya, memperingatkan, ya, memberikan nasihat, memperingatkan. Barakallahu fikum Ustaz. Dan berikutnya pertanyaan datang dari Andika di Lampung Tengah, begini bunyinya. Assalamualaikum Ustadz Iqbal, izin bertanya Ustadz, apakah seseorang akan berdosa karena salah memilih pemimpin? Yang baru kemarin nih kayaknya, tanda tanya. Padahal sebelumnya ia belum tahu apakah yang ia pilih itu baik atau tidak, gitu. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Ya, saya pernah bertanya langsung kepada salah seorang ulama besar di kota Madinah tentang, ya, ikut serta dalam pemilihan umum atau pemilu. Dan beliau, ya, waktu itu menyampaikan kepada saya bahwasanya, ya, silahkan memilih yang lebih baik daripada calon-calon yang ada, yang terbaik, ya, dari calon-calon yang ada. Dan tentunya untuk masalah seperti ini, ya, ini adalah masalah ijtihadiyah, ya, kita bertanya, kita menganalisa, dan kita tidak bisa tentunya memastikan, ya. Jadi ketika kita salah, ya, karena informasi yang kita dapatkan, ya, sampai ke situ, maka tentunya la yukallifullahu nafsan illa usaha, Allah tidak membebankan seorang kecuali atas kemampuannya. Jadi kalau sudah berusaha, ya, mungkin bertanya kepada ustadz atau orang yang dia percaya ilmunya, agamanya, ketakwaannya, dan diarahkan kepada paslon tertentu, karena ini tentunya akan terus ada, ya, baik itu dalam pilkada, pileg, ya, pilgub, ya, pemilihan bupati dan seterusnya, ya. Dan memang kita ketahui bahwasanya para ulama kita berbeda pendapat dalam ikut serta ini, dan tentunya kita saling menghormati, ya, bagi yang memilih ulama yang mengatakan silahkan ikut, ya. Yeah. Maka yang ingin ikut mencoblos tentunya dia harus berusaha maksimal untuk memilih calon yang terbaik. Dan kalau dia ternyata salah informasi dan seterusnya, maka tentunya ia tidak berdosa kalau dia sudah, ya, mengerahkan usahanya untuk benar-benar memilih. Dan kalaupun ternyata dia sangat ragu, tidak mengetahui dan takut salah, maka tidak masalah juga untuk mengambil pendapat tidak memilih, ya, karena mungkin dia, ya, informasinya seimbang antara ini dan ini, ya.
Maka ini adalah permasalahan yang tentunya tidak bisa kita pastikan apakah dia salah atau tidak. Ya. Ya tergantung informasi yang sampai kepadanya. Barakallahu fikum. Fikum barakallah, seperti Ustadz ya, alhamdulillah seperti itu. Dan semoga bisa dipahami semua teman-teman yang menyajikan acara pagi ini. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Bapak Ramadan di Sulawesi Selatan, Kabupaten Nrekang. Begini bunyinya pertanyaannya, bismillah. Izin bertanya Ustadz Iqbal, di masjid kami setiap ba'da asar ada dari sebuah jamaah yang naik ke mimbar dan membacakan sebuah kitabnya yang yang berisi keutamaan amalan-amalan. Dan ini rutin. Pertanyaan saya Ustadz, apakah saya tetap duduk di masjid untuk zikir petang atau saya langsung pulang dan tidak mendengarkan apa yang dibaca dari jamaah tersebut? Jazakumullah khairan Ustaz. Nah, ya ini juga pertanyaan yang bagus ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya ya kajian baik itu diadakan ba'da subuh, ba'da duhur, ba'da asar, ba'da maghrib, di hari apa saja, selama kita tidak meyakini ada keutamaan khusus ya di waktu tersebut, ya maka tidak masalah ya, karena itu hanya bertepatan ya kita kajiannya ba'da duhur atau ba'da asar di hari tertentu, tidak ada keyakinan bahwasanya hari ini punya keistimewaan, maka tidak masalah. Tapi tentunya kita bisa pahami dari pertanyaan ini, yaitu satu kelompok yang memang ya fokusnya hanya kitab ini keutamaan amal, dan kita ketahui dari para ulama kita menyebutkan bahwasanya kitab Fadhil Amal yang dibaca oleh kelompok tersebut penuh dengan hadis-hadis palsu, hadis-hadis lemah. Kalau memang ini yang dimaksud, maka tentunya tidak perlu untuk ikut mendengarkan, karena berat sekali ancaman dari Nabi SAW bagi orang yang berbohong atas namanya dengan sengaja. Ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berbohong atas nama Nabi, meskipun yaitu di keutamaan amal, ya, tapi dusta, maka hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka. Ya, jadi sangat bahaya sekali kita berdusta atas nama Nabi, meskipun mengajak orang lain untuk ya semangat beramal. Ya. Jadi kalau memang yang itu yang dimaksud, ya kitab tersebut yang penuh dengan hadis lemah dan palsu, ya tidak masalah untuk tetap zikir pagi dan zikir petangnya, atau ya setelah asar zikir petangnya. Kalau terganggu, ya juga bisa keluar dan melanjutkan zikirnya di rumah, ya. Ya. Tentu tidak perlu untuk mendengarkan jika memang yang dimaksud tadi, ya. Tapi kalau yang dimaksud kitab sahih, yang hadis-hadisnya sahih, maka tentu didengarkan lebih baik. Kemudian nanti setelah disampaikan hadis-hadis tersebut, baru kemudian melanjutkan zikir petang. Jadi ya demikian. Barakallah. Ya, tergantung materinya ya Ustadz ya. Iya. Nah, sebenarnya kajian bagus dan tergantung lihat materinya ya. Barakallahu fikum Ustadz dan pemirsa yang bertanya tadi. Ya, Bapak Ramadan semoga bisa paham ya Pak ya, banyak di masjid-masjid masih seperti itu. Dan kemudian pertanyaan dari telepon sekarang sudah kita terima. Bapak Rizal di Singkawang, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Ponggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disampaikan pertanyaannya Pak Rizal kepada Dr. Iqbal Gunawan. Nah, barakallahu fiik Ustaz Iqbal. Amin wa fiikum barakallah. Begini Ustaz, ada dua pertanyaan. Yang pertama, sering di kejadian Ustaz di masjid dekat kami ini muadzinnya telat untuk mengundangkan azan, terutama di sholat zuhur. Apakah ketika anak sampai di masjid lain itu azan sudah selesai Ustaz, lalu muadzin itu mengumandangkan azan, anak lakukan sholat karena timer untuk iqomahnya itu sudah mendekati, misalnya 4 menit. Kalau menunggu muadzin selesai, mungkin sekitar sisa 1 menit. Jadi tidak keburu untuk melaksanakan qobliyah zuhur gitu Ustaz. Apakah boleh anak melakukan sholat ketika muadzin sedang mengumandangkan azan? Yang kedua Ustaz, sebatas mana kita bisa boleh melewati sutrah orang sholat Ustaz? Karena ada kejadian berapa kali anak lihat orang sholat sunnah itu di depan pintu Ustaz. Di depan pintu, anak mau lewat itu ragu. Karena anak ingin mau masuki masjid itu.
apakah memang persis di depan sujud atau ada batas tertentu Ustaz? Ya. Mohon nasihatnya, sekon jodoh kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Ya, Terima kasih. barakallahu fikum. Tafadhal, Ustaz. Ya, betul ya. Jadi sebenarnya adzan itu adalah pemberitahuan masuknya waktu. Ya, Iya. maka tentu seorang muadzin harus amanah ya. Jadi ketika waktu sudah masuk, segera dia mengumandangkan adzan. Terutama ya kasus Bapak yang bertanya ini, Pak Rizal. antara adzan dan iqamahnya terlalu cepat ya. Padahal Iya. kita ketahui bahwasanya di antara salat rawatib yang sunnah muakkadah sangat ditekankan yaitu salat 4 rakaat ya sebelum duhur. Jadi ada 4 rakaat qobliyah duhur dan tentunya ya kalau ingin dikejar maka tidak dapat. Iya dong. Maka ya tidak masalah. Jadi ketika sudah masuk waktu meskipun belum azan dia segera melakukan qobliyah 2 ya atau sementara azan dia juga sholat karena ya kalau dia tunda sampai setelah adzan selesai maka tidak cukup waktunya. Dan kalaupun juga memang ya tidak cukup waktunya maka rawatib ini bisa diqodok ya, bisa diqodok setelahnya. Jadi insya Allah tetap dapat pahalanya ya. Tapi kalau ditanyakan bolehkah sementara adzan atau bahkan sebelum adzan selama waktu duhur sudah masuk maka tidak masalah dia melakukan qobliyah ya atau niatkan sekaligus tahiyatul masjid dan itu juga qobliyah karena tahiyatul masjid itu sebenarnya salat apa saja yang kita kerjakan ketika masuk masjid kemudian diniatkan juga qobliyah itu juga diniatkan tahiyatul masjid itu sudah masuk ya. Intinya jangan duduk sebelum sholat. Iya. Kemudian tadi yang Batasan kedua melewati tentang orang sholat. batas sutroh ya kalau memang ada sutrohnya maka tentunya tidak boleh kita melewati antara dia dengan sutrohnya. Kalau tidak ada maka ya sampai batas sujud dia ya. Jadi ya kira-kira hanya 1 meter di depannya. Setelah itu silahkan lewat kalau dia tidak menggunakan sutroh. Karena ya batas yang tidak boleh kita melewati di depannya hanya sampai tempat sujud dia. Ya. Iya. Jadi kalau sudah lewat di tempat sujud dia silahkan. Apalagi dia memang salah ya sholatnya di pintu. Ya, Iya. ini menghalangi orang untuk Bisa dipindahin lewat kayaknya pada itu pintunya. jalan ya. Ya dia berdosa juga sebenarnya karena menghalangi orang untuk lewat atau sholat di tempat yang tidak seharusnya ya. Kalau di Arab itu yang sholat di jalan bisa diusir sama para askar ya karena ya sangat mengganggu untuk lalu lintas orang ya. Iya. Jadi tentunya perlu diperingatkan juga yang sholat ini hendaklah memilih tempat yang bukan jalan ya, bukan sering dilewati karena bisa menghalangi. Bagaimana kalau orang sudah kebelet umpamanya dia harus keluar dan tidak ada jalan kecuali lewat situ ya, ini tentunya dimaafkan kalau dia memang harus melewati di depannya. Tapi tadi selama itu melewati batas sujudnya maka itu sudah tidak masalah kita lewat di depan. Iya. Barakallahu fikum. Fikum barakallahu Ustaz, seperti itu ya. Jadi untuk pemirsa ya semoga kita tidak termasuk orang yang melaksanakan sholat di depan pintu ya. Kalau nggak pintunya dipindahin aja. Pindah pintunya bukan pindah orangnya. Boleh ya, bergeser juga boleh. Jadi orang sholat itu bisa aja bergeser jika itu mengganggu. Ya. Iya betul. Boleh sedang sholat ya, kemudian dia digeser atau bergeser. Maka Dipegang pundaknya digeser gitu boleh Ustaz? iya nggak masalah. Oh ya, gitu ya, bahkan Masya Allah. didorong pamannya gitu ya, Iya. karena itu untuk ya kemaslahatan kaum Iya, muslimin iya. ingin lewat situ. Ya. Begitu mau digeser orangnya gede banget, repot deh, nggak bisa digeser, besaran yang digeser. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya kepada Bapak Rizal Singkawang, semoga bisa dipahami ya Pak Rizal ya. Jasa Kelahiran sudah telepon ke Fatwa TV dan ini sudah telepon masuk lagi dari Bapak Samsul di Lampung. Assalamualaikum Fatwa TV. Dan ini sudah telepon masuk lagi dari Bapak Samsul di Lampung. Assalamualaikum Fatwa TV. Ini sudah telepon masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Samsul, kami mohon volume atau alat yang untuk mendengarkan Fatwa TV dikecilkan volumenya Pak. Alat. Sudah dikecil. Siap. Alhamdulillah. Ya. Silakan disampaikan pertanyaannya Bapak. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, akhir-akhir ini di Masjid Anak itu imamnya pada waktu sholat subuh baca ayatnya itu pakai mushaf langsung. Ya, apakah itu diperbolehkan? Apakah itu ada contohnya atau gimana Pak Ustadz? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. Fadhal Ustaz, ya.
Ya, jadi ada riwayat dari budaknya Aisyah, beliau memimpin sholat dengan melihat mushaf ya. Meskipun kalau untuk sholat sunnah ini jelas nggak masalah ya, boleh. Tapi di sholat wajib pun jika memang tidak ada yang menghafal Quran atau dia tidak punya hafalan sehingga dia harus melihat mushaf, juga jamaahnya mungkin tidak ada yang maka tentunya kita harus ketahui pertama yang memimpin sholat itu adalah yang paling baik bacaannya, yang paling paham Al-Quran, fasih bacaannya, ya banyak hafalannya. Tapi kalau ternyata tidak ada maka tidak masalah ya, siapa saja yang terbaik di situ. Dan kalau memang dia harus baca Quran karena tidak punya hafalan yang banyak, maka juga diperbolehkan. Barakallah. Baik, barakallah, seperti itu ya Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Fakhrul Nofriansah ada telepon. Lanjut kita ya dari telepon datang dari Umu Yodi di Pekanbaru. Ya, kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan disampaikan pertanyaannya kepada Ustadz Iqbal, Umu Yodi. Iya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustadz. Begini Ustadz, dalam hal menyampaikan amanah, setengah di kampung Ana ada undangan untuk hadiri tahlilan. Karena Ana sama suami sudah tahu hukum tahlilan dan kami tidak pernah hadir di acara tersebut. Maka setiap ada undangan tahlilan, Ana nggak pernah sampaikan kepada suami, kadang Ana biarkan saja. Pertanyaannya, apakah undangan semacam itu termasuk amanah yang harus disampaikan Ustaz? Takut juga Ana kalau seandainya nggak Ana sampaikan, nanti Ana berdosa. Ya, itu saja Ibu. Ustaz, itu aja. Ya. Ya. Bisa dipahami ya Ustaz? Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yodi. Silakan Ustaz. Mengenai undangan tahlilan yang tidak disampaikan. Ya nggak masalah ya. Jadi karena memang kita ketahui bahwasanya ya acara-acara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita SAW, maka tidak perlu kita hadir dan tidak boleh bahkan kita menghadiri, karena bukan kita dapat pahala, bahkan bisa dapat dosa, karena Nabi SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dalam kami dalam perkara agama, maka amalan tersebut tertolak. Jadi juga Nabi SAW memperingatkan secara tegas, iyakum muhdatsatil umur. Ya, berhati-hatilah kalian, waspadalah kalian dari perkara-perkara agama yang diada-adakan, karena agama kita sudah sempurna. Dan apa yang bukan agama di zaman Nabi, maka bukan pula agama di hari ini. Dan kita ketahui para sahabat, istri Nabi, ya banyak yang meninggal di zaman Nabi, dan Nabi tidak pernah perintahkan untuk, bahkan para sahabat mengatakan bahwasanya berkumpul-kumpul ya, setelah dikuburkannya mayit itu termasuk niyaha yang terlarang. Ya, menyiapkan makanan, ya ini semua ya tentu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi dan para sahabatnya, maka ya tidak masalah untuk kita tidak sampaikan undangan tersebut. Karena seandainya pun sampai, maka kita juga tidak berniat untuk menghadirinya dan tidak boleh untuk menghadiri undangan tersebut. Tapi tentunya ya kita apabila ada keluarga, kerabat, tetangga yang meninggal, kita harus tetap berusaha bertakziah, ya menyampaikan, datang ke sana menghibur, ya baik sebelumnya atau setelahnya, ya tidak harus berkumpul-kumpul, tidak harus ya dan yang dianjurkan adalah tetangganya, keluarganya membawa makanan, ya karena mereka lagi disibukkan dengan kematian kerabat tersebut. Ya kemudian kita membacakan, menyampaikan doa-doa yang diajarkan Nabi SAW, ucapan-ucapan yang diajarkan Nabi, innalillahi ma'akhad walahu ma'ata wa kullu syai'in indahu bi'ajalin musamma wal tasbir wal tahtasib. Sungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil, Allah apa yang Allah berikan, dan segala sesuatu punya ajal tertentu, maka bersabarlah dan carilah pahala dari Allah Azza wa Jalla. Juga perkataan yang lain, a'zamallahu ajrak wa ahsana aza'ak wa ghafara limayyitik. Semoga Allah memberi pahala yang besar dan memperbaiki ya musibah ini, keadaanmu dalam musibah ini, dan semoga Allah mengampuni ya
keluargamu yang meninggal. Jadi kita ucapkan ya ucapan-ucapan tadi, kemudian ya kita juga bisa menghiburnya dengan ya membawakan makanan atau dengan ucapan-ucapan baik yang lain, ya bukan dengan ya acara-acara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Fikum barakallahu, seperti Ustaz ya, diupayakan untuk kita menghadiri ya Ustaz ya, mendatangi keluarga yang sedang berduka Ustaz dengan membawa hiburannya ya, begitu makanan atau apa yang dibutuhkan. Barakallahu fikum Ustaz atas peringatan untuk kita semua, diingatkan kembali. Kemudian ini ada telepon masuk lagi dari Umu Rifda di Cikarang. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Umu Rifda disampaikan pertanyaannya. Izin tanya Ustadz. Ya. Begini, anak saya itu kan terlibat pinjol gitu ya. Terus udah dibayar tuh sampai 150% lah gitu. Dari seumpamanya dari 1 juta sampai 1,5 juta udah dibayar gitu Ustadz. Ya. Nah udah gitu tuh ada tagihan-tagihan yang katanya nggak jelas itu sampai 14 juta tuh kalau nggak salah. Nah yang saya tanyakan ini suami saya udah tanya sama pihak yang berwajib lah, sama polisi gitu ya. Disarankan itu katanya kalau datang suruh cuekin aja gitu. Cuman kan saya risih Ustadz, orang sering datang gitu. Nah pertanyaan saya bagaimana kalau saya berbohong, kalau nanyain anak saya tidak di rumah begitu. Oh gitu. Pertanyaan saya gitu aja Ustadz. Ya. Mohon jawabannya. Syukron. Jazakallah khairan. Wa iyak Ibu, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Ya ini memang masalah ya. Iya. Ya semoga kita semua bisa terhindar, diselamatkan oleh Allah, terhindar dari ya yang seperti ini. Saya sendiri terus terang ya, setiap hari itu hampir dalam seminggu itu banyak sekali telepon-telepon yang nggak jelas masuk, dan ketika saya cari di kontak itu ya tulisannya penipu apalah dan sebagainya. Ya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari semua keburukan, dan itulah pentingnya juga kita menjaga zikir pagi dan petang ya, karena itu yang melindungi kita. Tapi kalau sudah jatuh terlanjur seperti ini tentunya ya jelas dia sudah lepas bebannya, ya pinjaman yang dia bayar sudah lewat bahkan, maka ya dan sudah lapor ke polisi juga, maka tidak ada yang bisa dilakukan kecuali memohon pertolongan kepada Allah. Dan juga jangan khawatir untuk menghadapi orang seperti itu ya. Jangan takut ya, kalau memang artinya terus terang saja bahwa Anda penipu, Anda demikian ya. Semoga Allah SWT melindungi ya. Kalau memang caranya ya karena takut mungkin ya harus berbohong ya itu tidak masalah juga kalau memang ya, takut dan tidak ada cara lain, karena polisi pun ternyata tidak mampu melindungi dan kita khawatir, maka ya tapi itu tidak akan, karena dia akan datang lagi di waktu yang lain. Maka mungkin solusi yang lebih baik kita tegas saja, kita berani saja ya, bahkan apa yang sudah dibayarkan itu jelas sudah lunas ya, disertai dengan bukti-buktinya. Dan yang saya tahu juga ya mungkin bisa ke yang lain lagi, pihak mungkin polisi yang lain, atau datang lagi kantor polisi dan seterusnya, atau ya menempuh cara-cara yang yang bagaimana kita bisa terlindungi ya dari gangguan para, karena di tempat di negeri kita pun ya seperti ilegal ya. Jadi nggak masalah kita berusaha untuk ya dengan cara apapun yang bisa kita lakukan, dan termasuk juga kalau memang harus ya tauriah namanya ya lagi nggak ada, maksudnya nggak ada di situ di ruang tamu umpamanya bisa juga dengan mengatakan seperti itu. Ya lagi nggak ada di sini ya, nggak harus bilang lagi nggak ada di rumah, bilang aja lagi nggak ada di sini, maksudnya di ruang tamu gitu. Kalau memang harus seperti itu ya, atau di kamar. Jadi iya itu tauriah namanya. Dan ya gimana dalam kondisi darurat ya, kalau khawatir juga, tapi kalau bisa tegas aja, dan orang muslim itu nggak perlu takut ya. Kalau dia berbuat yang lebih, maka tentunya bisa dilaporkan ke pihak berwajib. Jadi atau juga bisa blokir dan lain sebagainya. Cara-cara apa saja yang
bisa kita lakukan, terutama yang paling penting banyak berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari terhindar keburukan orang-orang yang berbuat buruk ya, terutama al-falak ini. Al-falak itu Al-falaq. ada min syarri ma khalaq ya, kita berlindung dari keburukan makhluk. Karena tidak ada sebenarnya yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya, hanya Allah yang bisa membuat ya orang tersebut kemudian mungkin jadi kasihan atau tidak datang lagi. Semoga Allah beri taufik kepada kita semua. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu, Masya Allah Ustaz, kami ditinggalkan betapa pentingnya zikir pagi petang itu untuk berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan yang seperti ini, dari setan-setan yang berwujud manusia ya Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Iya. Nah, Dan kita juga jangan takut ya pada siapapun ya. Karena ya kalau kita takut kita lemah jadi kalau memang kita di atas kebenaran ya dia sebenarnya sama aja dengan perampok, dan barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka dia syahid ya. Jadi nggak usah takut ya, tegas aja dan siapkan apa-apa yang perlu disiapkan supaya kita tidak ditindas ya. Kalau memang kita sudah berlapor ke pihak berwajib juga tidak ada tindakan tegas ya, maka apa yang bisa kita lakukan itu yang kita lakukan. Iya Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu. Semoga Allah tolong ya Ibu Rufda di Cikarang tadi. Semoga jangan lupa Ibu zikir pagi dan petangnya ya Bu, dirutinkan ya, diperhatikan artinya gitu ya. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya Ustaz kepada Ummu Rifda. Semoga Allah tolong nih Ummu Rifda dan keluarganya. Ustaz, dengan jawaban antum kepada Ummu Rifda, alhamdulillah mentuntaskan acara kita sementara di pagi ini Ustaz. Alhamdulillah Ustaz atas semua masukan dan nasihat dan juga ilmu yang sudah di-sharing kepada kami. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5. Masya Allah ada 10 pertanyaan Ustaz yang sudah antum jawab dan sudah antum tolong untuk informasinya. Semoga dapat mencerahkan kita semua ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz atas waktu dan ilmunya. Boleh acara ini kami tutup? Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Pemirsa, tuntas sudah hari ini, pagi ini. Nah, semoga Allah sambung lagi ya acara ini, panjang lagi acara ini, tentunya di pekan depan, hari yang sama, jam yang sama, ustadz yang sama, insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan